Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainingsi dengan NPM 125251008 dari Prodi Akuntansi semester 1. Menurut PSAK 1, laporan keuangan itu ada 5, yaitu laporan laba rugi, neraca atau laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, kali ini kita akan membuat laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan perubahan ekuitas di manajer.io. Untuk membuat laporan keuangan otomatis di manajer.io, kita akan pergi ke modul laporan atau modul report. Pertama-tama kita akan membuat laporan laba rugi. Klik menu laporan laba rugi. Lalu klik buat laporan baru. Biasanya dalam kolom judul sudah terisi yaitu laporan laba rugi, tetapi jika kalian ingin mengeditnya, kalian bisa mengedit judulnya. Setting tanggal dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025. Pada kolom metode akuntansi, pilih opsi berbasis akrual. Berbasis akrual adalah ketika pendapatan diakui ketika diperoleh dan beban diakui saat terjadinya, tanpa adanya kas masuk maupun kas keluar. Setelah itu klik buat. Laporan laba rugi periode dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 berbasis akrual sudah berhasil kita buat. Laporan laba rugi merupakan rangkuman pendapatan dan beban dalam satu periode. Fungsinya mengukur prestasi dari manajemen, karena tujuan manajemen perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Nominal laba bersih pada laporan laba rugi sama dengan nominal laba bersih yang ada di modul summary. Selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan atau neraca. Klik menu neraca. Lalu klik buat laporan baru. Isi kolom judul dengan keterangan neraca atau keterangan laporan posisi keuangan. Untuk kolom deskripsi sifatnya opsional. Kemudian pada kolom tanggal pilih tanggal 28 Februari 2025. Pada kolom metode akuntansi, pilih berbasis akrual. Pada kolom tata letak, pilih sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, bisa aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas, ataupun aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Klik buat. Laporan neraca per tanggal 28 Februari 2025 berbasis akrual berhasil dibuat.
Neraca fungsinya menggambarkan posisi harta, kewajiban, dan ekuitas dari organisasi. Tujuannya untuk perencanaan masa depan dan mengukur kekayaan dari suatu entitas. Pada neraca, total keseluruhan aset harus sama dengan total liabilitas ditambah total ekuitas. Pada laporan neraca ini, total aset yaitu sebesar Rp1.683.000.000 dan total liabilitas ditambah total ekuitas juga sama, yaitu sebesar Rp1.683.000.000. Karena neraca ini dibuat dengan persamaan akuntansi aset dikurang kewajiban sama dengan ekuitas, maka total aset bersih yaitu total aset dikurangi total kewajiban sebesar Rp275.500.000 sama dengan total ekuitas yaitu Rp275.500.000. Selanjutnya kita akan membuat laporan arus kas. Klik menu laporan arus kas. Lalu klik buat laporan baru. Pada kolom metode bisa dipilih metode tak langsung maupun metode langsung. Kali ini kita akan memilih metode tak langsung. Untuk kolom periodenya, setting dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025. Lalu klik buat. Laporan arus kas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025 dengan metode tak langsung berhasil dibuat. Dalam laporannya terdiri dari aktivitas operasional yang termasuk yaitu laba rugi dan beban-beban. Kemudian ada juga perubahan atas modal.
dan juga ada arus kas dari aktivitas investasi. Selanjutnya kita akan membuat laporan arus kas dengan metode langsung untuk melihat perbedaan dalam penyajian pelaporannya. Pada kolom metode, pilih metode langsung. Untuk tanggal periodenya sama dengan tanggal pada laporan arus kas yang metode tak langsung. Setelah itu klik buat. Ini adalah bentuk penyajian laporan arus kas dengan metode langsung. Di dalam arus kas metode langsung tidak ada laba bersihnya, melainkan langsung ke aktivitas operasional dan aktivitas investasi. Laporan arus kas sendiri merupakan rangkuman pergerakan kas masuk dan kas keluar dari kegiatan operasional perusahaan, investasi, dan juga pendanaan. Kegiatan operasional perusahaan merupakan kegiatan utama dari perusahaan. Kemudian investasi merupakan arus kas dari pembelian dan penjualan aset jangka panjang. Lalu pendanaan merupakan utang dan modal, di mana pendanaan ini berasal dari pihak ketiga yaitu investor dan debitur. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Klik menu laporan perubahan ekuitas. Kemudian klik buat laporan baru. Pada kolom judul diisi dengan keterangan laporan perubahan ekuitas. Kemudian kolom deskripsi bersifat opsional, yaitu bisa diisi atau dikosongkan. Kemudian pilih metode accrual basis. Pada kolom periode setting dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025. Kemudian klik buat. Laporan perubahan ekuitas periode tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 berbasis akrual sudah berhasil dibuat. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan perubahan kepemilikan dari pemilik entitas. Pada laporan ekuitas, nominal total ekuitasnya sama dengan nominal ekuitas yang ada di summary.